Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Latifah. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi dengan program studi Bahasa Inggris. Di video kali ini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya di mata kuliah Instructional Design. Adapun tujuan dari video ini yakni menjelaskan pembuatan RPP yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja kita ke halaman ke-1. Di halaman ke-1 ini ada judul membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau RPP Instructional Design. Kemudian ada nama saya juga, nomor induk beserta lembaga IKIP Siliwangi tahun 2023. Di halaman kedua ini kita masuk ke RPP Bahasa Inggris fase D kelas 7 kurikulum Merdeka. Di nomor 1 komponen yakni ada capaian pembelajaran. Nah, diharapkan pada fase D ini siswa menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Nah, di sini juga ada elemen membaca dan memirsa, kemudian ada capaian pembelajaran, elemen atau domain. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran 1.2 tujuan pembelajaran. Nah, setelah melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memproduksi teks deskriptif baik tertulis untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan konteks yang lebih beragam, dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Untuk aspek pengetahuan dan keterampilannya yakni mengetahui number dan cara menyebutkan waktu. Untuk kriteria pengukuran ketercapaian TP dan asesmen formatifnya di sini C1 menuliskan sama mengkategorikan C2. Menuliskan beberapa kosakata terkait dengan kegiatan sehari-hari atau daily activities, yang C2-nya mengkategorikan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan dan mereka tidak lakukan. Nah, asesmennya berupa tes tertulis, kemudian sarana dan prasarana yang digunakannya ada LCD proyektor, laptop, sama jaringan internet. Untuk metode pembelajarannya sendiri menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning, di mana mereka dapat mengorientasikan masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, kemudian membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan, menyajikan hasil karya, sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Metode pembelajarannya nanti diskusi kelompok, kemudian media ajar, alat dan bahannya yakni ada vocabulary, pronoun. Untuk media ajarnya di sini peserta didik akan belajar mengenai vocabulary related to daily activities, kemudian akan belajar juga mengenai pronoun, adverb, of frequency, dan terakhir simple present tense. Untuk alat dan bahan sendiri, alat dan bahannya menggunakan aplikasi Canva, kemudian media pembelajarannya menggunakan aplikasi Canva, alat dan bahannya menggunakan video, 2 video dari YouTube. Video yang pertama berisi kegiatan kosakata sehari-hari seperti wake up, breakfast, get dressed, take a bath, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu video yang berisi kalimat-kalimat untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan sehari-hari yang disertai dengan pengucapan waktu. Nah, kemudian untuk kegiatan belajarnya, kegiatan intinya ini ada 60 menit. Di halaman selanjutnya, kegiatan penutup 10 menit, kemudian ada lampiran media salindia pertemuan ke-1. Sini menggunakan aplikasi Canva. Setelah itu ada materinya, materi vocab relate with daily activities,
Kemudian pronoun I, we, they, he, she, it, and adverb of frequency seperti usually, general, often, sometime, and never. Nah, untuk asesmen sendiri di sini ada 10 asesmen. Setelah menyaksikan video, peserta didik diminta untuk menuliskan 10 kosakata yang relate dengan daily activities. Kemudian di video kedua, setelah menyaksikan video kedua dari YouTube, peserta didik diberikan soal, diberikan assessment, ada 10 soal. Dari 10 soal ini tipenya multiple choice, pilihannya dari A sampai E. Multiple choice, ada juga dari video yang kedua ini diberikan 5 buah soal esai. Kita lanjutkan ke instrumen penilaian. Nah, di instrumen penilaian ini ada penilaian sikap ya, teknik observasi, lembar observasi, ada lembar observasi guru, peserta tanggal, nama peserta didik, kriteria yang dinilainya adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan skor atau nilai. Nah, kriteria penilaian sikap diadaptasi dari buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik sekolah menengah pertama. Nah, ini ada indikatornya. Jujur yang pertama, tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan, tidak menjadi plagiat, mengambil, menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber. Kemudian ada yang kedua, disiplin, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian ada tanggung jawab, melaksanakan tugas individu dengan baik. Santun, tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur. Dan yang terakhir ada percaya diri, berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Nah, kemudian ada rubrik penilaian sikap juga. Di sini tertinggi, rubrik penilaiannya 5. Setiap poin dari yang tadi, penilaian paling tingginya ada di angka 5. Nah, selain penilaian sikap, di sini juga ada pedoman penskoran. Kemudian ada juga LKPD 1, kriteria pengukuran ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat memproduksi teks deskriptif, tulis untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam konteks yang lebih beragam dan dalam situasi formal dan informal. Nah, diharapkan juga setelah menonton video yang ke-1, ini peserta didik dapat menuliskan yang tadi ya sudah dibahas di atas. Kemudian kita lanjut ke ini kisi-kisi LKPD yang ketiga, diberikan soal esai. Nah, pedoman penilaian penskoran ke yang esai yang tadi itu, nilai sama dengan skor penilaian atau keterampilan menulis dikali 20. Jadi per 1 buah soal ini nilainya 20. Nah, kalau yang kedua tadi, skor yang diperoleh dikali 10. Untuk LKPD yang kedua. Kita lanjutkan ke instrumen rubrik penilaian. Ini diadaptasi dari Brown tahun 2007. Adapun konten, kriterianya konten, the topic is complete and clear, and the detail are relating to the topic. Ini skornya 20. Yang topik complete and clear but the detail are almost relating to the topic. Ini poinnya 15. Kemudian yang C, the topic is complete and clear but the detail are not relating to the topic, poinnya 10. Dan the last, the topic is not clear and the detail are not relating to the topic, poinnya 5. Terakhir, laman terakhir dari RPP ini memuat kunci jawaban dari 3 aktivitas atau 3 asesmen yang sudah diberikan kepada peserta didik. Kunci jawaban 1, ini ada 14, sedangkan siswa tadi diminta untuk menuliskan 10. Ya. Dari video yang sudah ditonton, diminta untuk menuliskan 10 aktivitas yang biasanya dilakukan. Kemudian kunci jawaban dari asesmen yang kedua,
Dan yang terakhir, kunci jawaban dari asesmen yang ketiga yang berupa esai. Baik, demikian dari RPP yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.